Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh melontarkan usulan duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada pemilu presiden 2024. Duet Ganjar-Anies diharapkan mampu mengakhiri polarisasi di masyarakat agar tidak terulang seperti pemilu 2014 dan 2019. Apakah menjodohkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan adalah langkah strategis Nasdem atau sekedar testing the water? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Selamat sore Pak Sugeng. Ya, selamat sore. Dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, selamat sore Mas Jayadi. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, Pak Sugeng, kita sudah menunggu Anda ini dari tadi karena hot issue-nya ini ada di partai Anda. Kita udah nunggu Anda dari tadi. Pak Sugeng, Ketum Nasdem Surya Paloh mengusulkan duet Ganjar-Anies kepada Presiden Jokowi. Respon Presiden dengan usulan duet itu apa? Karena kabarnya disampaikan duet itu ke Presiden, Pak Sugeng. Ya, jadi begini, duet pasangan ini adalah salah satu skenario dari sejumlah skenario. Sekali lagi ya, ini adalah salah satu skenario, yakni memasangkan Ganjar dan Anies. Ada skenario-skenario yang lain, tetapi memang skenario inilah yang menurut hemat kami, menurut Pak Surya Paloh juga adalah skenario terbaik. Berbagai perhitungan kita sudah jalankan, termasuk kita juga ke berbagai pihak, tokoh masyarakat, ke pelaku usaha dan sebagainya. Ini adalah skenario terbaik. Tetapi ada skenario-skenario yang lain. Karena apa? Skenario ini belum tentu lantas berjalan mulus. Kenapa? Karena kita sadari Nasdem kan tidak punya presidential threshold yang cukup untuk mencalonkan sendiri. Maka perlu juga perlu pasangan koalisi dengan partai lain yang sehingga mencapai presidential threshold. Nah, di sisi lain, apakah lantas juga dinamika selanjutnya, misalnya pasangan-pasangan ini juga menyangkut patron-patronnya dari pasangan-pasangan ini juga rela lah, katakanlah demikian. Sebagaimana kita ketahui, misalnya Ganjar dalam hal ini adalah kader PDI Perjuangan dan meskipun Pak Anies adalah non partai. Nah, inilah selama ini yang kita ajukan yang menurut hemat kami adalah baik. Tetapi bahwa kalau itu tidak tercapai, maka kami juga punya skenario-skenario lain. Hingga dalam Rapimnas yang akan datang, kita akan ajukan Pak Surya melalui proses penjaringan dari bawah nanti akan diumumkan tanggal 16 Juni yang akan datang. Calon dari Nasdem itu setidaknya akan ada 3 calon. Inilah yang sehingga itu akan kelihatan nanti siapa-siapa, kemungkinan apa, skenario-skenario yang lain itu nanti akan terjadi, siapa yang akan kita ajukan dari hasil Rakernas yang akan datang tanggal 15-16 Juni yang akan datang. Jadi itu sekali lagi ini adalah salah satu skenario yang menurut hemat kita adalah skenario terbaik. Sekali lagi Nasdem ini adalah demi kepentingan negara bangsa depan, ini adalah skenario terbaik. Karena ini skenario terbaik, salah satu skenario terbaik yang dirancang oleh Nasdem, kemudian dibawa skenario ini kepada Presiden Jokowi. Respon Presiden pada saat dibawa skenario ini seperti apa? Apakah kemudian Presiden mau mempertimbangkan atau Presiden menolak atau gimana Pak Sugeng? Ya, respon Presiden sendiri secara jujur saya nyatakan saya belum mengetahui bahwa itu adalah antara Pak Surya dengan Presiden. Sudah barang tentu ada hal-hal yang bisa diungkap segera atau belum diungkap hari ini. Nah, kebetulan saya hampir tiap hari sama Pak Surya. Kemarin juga kita diskusi tentang banyak hal. Tapi memang Pak Surya tidak menyinggung bagaimana sikap Presiden hari ini. Yang kita tahu dari berbagai sumber menyatakan bahwa Presiden memang ingin Pak Ganjar dipasangkan dengan calon tertentu. Lantas inilah yang menjadi diskursus hari ini, di mana kami sebagai partai politik sudah barang tentu sudah menghitung berbagai aspek. Kami sudah menghitung dengan mengajukan berbagai skenario. Setidaknya ada skenario bahkan yang kita rancang. Salah satu skenario adalah memasangkan Ganjar dan Anies. Itu adalah yang kami anggap skenario terbaik. Sekali lagi ini adalah terbaik. Bahwa tercapai tidak tercapai saya kira akan ada proses politik yang masih sangat-sangat dinamis ke depannya.
Oke, kalau tahu dari informasi dan juga Pak Presiden mungkin ya memberikan message kemarin pada saat di Magelang, pada saat di Rakernas Projo, mungkin dari situ message-nya yang bisa terbaca oleh Pak Surya Paloh bahwa kemungkinan Presiden Jokowi ingin mengendorse Ganjar Pranowo. Artinya itu menjadi win-win solution untuk Nasdem bahwa Pak Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo dan Nasdem mengendorse Pak Anies Baswedan, makanya disatukan saja. Begitu Pak Sugeng? Tidak sekedar di situ, sekali lagi kita menghitungnya tidak semata-mata karena di-endorse oleh presiden, itu adalah satu faktor. Oke. Faktor lain kan juga tingkat electability, popularity dan electability sebagaimana lembaga-lembaga survei yang sangat-sangat kredibel selama ini kita ikuti terus. Di sisi lain adalah kita juga menengarai betapa pasangan ini akan menjadi pasangan yang ideal dalam proses politik pilpres, mengingat berbagai pengalaman empirik yang telah lalu kita lalui, baik itu dalam konteks pilkada maupun pilpres yang kita lalui. Sehingga sekali lagi, pasangan ini, dengan pasangan ini kita harapkan proses politik dalam hal pilpres itu selain kita yakini akan menang, tetapi juga prosesnya, dinamikanya tidak menimbulkan luka-luka politik yang tidak perlulah sebagaimana beberapa waktu lalu terjadi. Nah, inilah yang akan kita terus exercise sehingga kalau nanti memang benar-benar ini seluruh syarat-syarat untuk berpasangan ini lantas terpenuhi dan terpenuhi, ya saya kira itulah yang diharapkan oleh Nasdem. Meskipun hari ini kita akui Nasdem adalah belum memiliki presidential threshold sebagaimana disyaratkan. Baik. Nah, ini kan juga sangat tergantung dari komunikasi dan proses-proses politik dari partai-partai lain juga. Dan kami terus menjalin komunikasi sampai detik ini pun hampir saat kami berkomunikasi dengan partai politik dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik dan sebagainya, karena memang betapapun kita ingin sekali ke depan ini kita memiliki presiden dan wakil presiden yang dapat membawa Indonesia ini jauh lebih baik dari hari ini dengan sejumlah tantangan yang luar biasa. Tantangan soal pangan dan energi saya kira sudah terasa betul, dan juga persoalan politik global yang hari ini dengan isu-isu yang sangat-sangat membutuhkan kecermatan dan kepemimpinan yang sanggup menjawab persoalan-persoalan tersebut. Tahan dulu Pak Sugeng. Yang menjadi pertimbangan kenapa kita menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Itu semata-mata itu. Banyak tantangan dan kedua tokoh ini dianggap oleh Nasdem mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, tapi proses komunikasi terus berjalan dengan partai-partai bahwa itu skenario terbaik. Kalaupun tidak terjadi, berarti akan ada skenario berikutnya. Saya mau tanya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, apakah kemudian usulan Surya Paloh menduetkan Ganjar Anies ini memang betul-betul realistis atau sekedar testing the water atau apa, gimmick politik atau ingin mencari jaminan atau apa sih Mas Jayadi menurut Anda? Ya, itu memang pertanyaan pokoknya adalah apakah nanti dia ketika berhadapan dengan realitas politik, terutama hubungan antar partai politik, apalagi Nasdem tidak punya tiket yang cukup, presidential threshold, itu apakah pasangan ini bisa terjadi atau tidak. Di atas kertas ya sangat mungkin pasangan ini pasangan yang kuat ya. Meskipun belum tentu yang terkuat, karena tergantung konfigurasi juga. Stabilitas keduanya cukup saat ini bersama Prabowo, kemudian mereka bisa mewakili kalangan nasionalis dan kalangan Islam kalau mau disebut begitu, dan keduanya adalah tokoh dari daerah yang mengerti masalah pembangunan dari bawah, tapi sudah menjadi tokoh nasional. Jadi memang ada sejumlah plus dari kedua tokoh ini, tetapi memang tantangannya adalah siapa yang bisa membujuk Anies untuk menjadi calon wakil presiden? Itu jadi pertanyaan. Karena selama ini kita lihat bahwa Anies kan merencanakan dirinya menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden gitu. Kenapa misalnya pilihannya tidak Anies Ganjar? Itu juga akan menjadi satu pertanyaan. Yang kedua, bagaimana sikap para pemilih keduanya? Apakah harus dihitung itu? Para pemilih Anies yang tidak suka dengan Ganjar, apakah akan tetap ikut? Demikian juga para pemilih Ganjar yang tidak suka dengan Anies misalnya, apakah mereka akan tetap ikut dalam gerbong itu? Itu beberapa tantangan yang muncul. Kemudian apakah
kalau Pak Ganjar tetap ingin maju dari PDIP misalnya, Ya. apakah itu juga akan bisa diterima oleh partai seperti Nasdem? Ya. Kalau Nasdem misalnya membangun komunikasi dengan sejumlah partai lain, apakah misalnya partai PKS atau kalau nanti bergabung juga partai Demokrat, maka partai-partai itu juga bisa menerima. Jadi memang betul pertanyaan Mbak Rifana, memang di atas kertas masangkan dua nama ini memang sesuatu yang tentu saja mungkin, tapi dia tidak mudah untuk diwujudkan karena ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi di tingkat realitas politiknya, begitu. Oke, realitas politiknya harus berkompromi dengan berbagai macam partai politik, terutama PDI Perjuangan. Saya mau tanya ke Pak Sugeng, usulan duet Ganjar Anies ini apakah memang Nasdem akan mengajak PDI Perjuangan atau meninggalkan PDIP dan mengusung Ganjar bersama dengan partai lain? Ya, jadi begini, itu adalah ide kami, itu adalah gagasan kami. Jadi yang itu akan kita besok kita luncurkan secara resmi dalam Rakernas. Nanti akan ada 3 kandidat, yang 2 dipastikan adalah Pak Ganjar dan Baswedan, yang satunya ini dalam proses penggodokan, karena dari sekarang ini sedang melakukan penjaringan di daerah-daerah. Masing-masing daerah itu mengajukan 5 calon. Lantas nanti melalui mekanisme di DPP akan diputuskan oleh Pak Surya Paloh, akan mengerucut menjadi 3 calon. Nah, jadi bagaimana partai-partai lain merespon ini, saya kira sebagaimana sampaikan tadi juga sangat tergantung dari perspektif masing-masing kepartean. Tapi inilah kami punya skenario ini. Kok skenario ini tidak tercapai? Kita punya skenario yang lain, saya katakan ada setidaknya 5 skenario untuk calon presiden dan wakil presiden ini, di mana memang skenario memasangkan Ganjar dan Anies ini adalah skenario utama, skenario pertama, dengan berbagai perspektif yang sudah kita timbang sedemikian rupa, bagaimana yang terbaik ke depan. Tetapi lagi-lagi, baik tidak baik, saya kira juga sangat tergantung dari dinamika politik lebih lanjut, sehingga kita akan terus mengikuti proses-proses ini sebagaimana partai lain juga punya referensi dan preferensi tentang calon-calon mereka sudah barang tentu yang itu ya akan kita lakukan komunikasi politik untuk bagaimana menggolkan 2 pasangan ini. Sekali lagi itu. Hari ini sekali lagi ini adalah skenario pertama. Ini yang terbaik memang harus kita akui. Skenario menurut Pak Surya Paloh memang ini, Pak Surya Paloh berpikir dalam hal ini adalah kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara bangsa. Baik. Meskipun ada yang tadi yang alah ini kan gimmick-gimmick saja, dan tidak, bagi kami hal-hal yang kayak gini adalah semua adalah dengan sangat-sangat serius, tidak semata Pak Sugeng, tahan dulu. water dan sebagainya. Tahan dulu. Setelah ini saya akan tanya apakah skenario terbaik ini dengan bersama-sama lagi dengan PDI Perjuangan, mengingat Nasdem dan juga PDIP sudah pernah memenangkan capres 2 kali ya. Apakah kemudian ini nanti skenario terbaik inginnya bersama dengan PDI Perjuangan atau dengan yang lain? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tadi sebelumnya Pak Sugeng tidak menjawab secara clear pertanyaan saya. Saya ingin tanya skenario terbaik yang diusulkan oleh Pak Surya Paloh, apakah kemudian Nasdem ingin bersama-sama lagi dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Anies karena sudah pernah memenangkan Jokowi pada 2 pemilu sebelumnya? Dengan senang hati saya kira. Kita justru mengundang partai-partai lain memenuhi presidensial threshold ini, masuk PDI Perjuangan. Kita syukur alhamdulillah kalau PDI Perjuangan dengan demikian segera merespon, katakanlah misalnya setuju cocok dengan Nasdem untuk mengusung dengan konfigurasi Ganjar Anies. Itu yang kita harapkan pada siapapun partai-partai yang ada, termasuk PDI Perjuangan bahkan. Baik, Mas Jayadi, kalau dilihat tadi Anda sudah katakan ya bahwa kalau misalnya ini disatukan dari hasil survei kan bisa dilihat bahwa mereka berdua Ganjar dan juga Anies saat ini berada di puncak survei. Jadi kalau mereka disatukan mereka akan menjadi pasangan yang sangat kuat. Tapi menurut analisis Anda, bagaimana kemudian peluang Nasdem untuk meyakinkan PDI Perjuangan menduetkan Ganjar Anies dan menggait partai lain mungkin ya kalau misalnya PDIP tidak mau mengusung Ganjar? Ya.
Ya, dengan asumsi Anies Baswedan mau menjadi cawapres ya, itu pun tidak mudah. Meyakinkan Anies untuk menjadi cawapres itu saya kira tidak mudah juga. Nah, dengan asumsi dia mau gitu menjadi cawapres, maka tantangan terberat adalah kalau apakah akan mengajak PDI Perjuangan atau tidak. Kalau misalnya Nasdem mengajak PDI Perjuangan, maka minimal itu akan menemui jalan yang panjang sampai titik akhir. Kenapa? Nah, ada dua soal di situ. Satu, bagaimana meyakinkan Ibu Mega bahwa Ganjar lah yang bisa jadi calonnya PDI Perjuangan. Kita semua tahu sampai hari ini bahwa di PDI Perjuangan kan salah satu calon kuat yang lain, Puan Maharani, tidak mudah untuk diselesaikan. Dan itu akan memerlukan waktu yang panjang. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah Pak Ganjarnya. Apakah Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar ingin mencalonkan diri dari PDI Perjuangan, maka dia harus menunggu cukup lama untuk itu. Harus menjalani proses yang tidak mudah di internal PDI Perjuangan. Yang ketiga, saya kira, katakanlah Pak Ganjar mau mencalonkan diri dari luar PDI Perjuangan. Pertanyaannya adalah partai-partai yang lain, yang artinya kan Nasdem akan mengajak partai-partai lain. Apakah partai-partai yang lain mau ajak oleh Nasdem misalnya berhadapan dengan calon dari PDI Perjuangan? Dan itu semua memerlukan hitung-hitungan yang memang tidak mudah. Itu akan memerlukan waktu yang panjang. Karena itu sementara kita menunggu calon pasangan ini terwujud dan waktunya perlu waktu yang panjang, partai-partai yang lain, calon-calon yang lain akan mau menunggu sepanjang itu atau selama itu. Ini cukup banyak, Mbak Rifana, tantangannya. Cukup banyak tantangannya yang harus dijawab oleh Nasdem untuk meyakinkan partai-partai lain, terutama PDI Perjuangan. Tapi saya ingin tanya ke Pak Sugeng, mengingat waktu tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Jayadi begitu ya, kabarnya Nasdem memberikan tenggat waktu sampai September Ganjar menentukan pilihan. Berani tidak maju tanpa PDI Perjuangan? Saya kira itu asumsi-asumsi yang saya juga tidak mendengar itu secara langsung ya, bahwa lantas ada tenggat waktu. Tetapi kan jelas nanti begitu dicalonkan bulan Juni ini dengan 3 nama, itu kan masing-masing kan akan ditanya oleh berbagai pihak termasuk pada wartawan pasti. Bagaimana respon calon-calon ini, 3 calon lah itu kalau dicalonkan oleh Nasdem ini. Kan itu juga bisa sudah jelas. Ini sekali lagi ini adalah skenario. Bagi kami soal waktu itu apa yang disebut dengan kesusu tidak kesusu itu juga sangat dimensi waktu bagi kami juga menjadi perhitungan. Bagi kami justru sekarang inilah kami secara waktu, apalagi ada momentum yang memang kita skenario-nya yang melalui Rakernas hadir, karena itu seluruh pengurus daerah atau kabupaten kota dengan sayap-sayapnya juga hadir di Jakarta. Kurang lebih ada 7.000-an peserta, sehingga ini merupakan forum representatif yang kita akan menyampaikan aspirasi dari bawah. Dan itu nanti akan diolah sedemikian rupa di tingkat DPP, dan itu Pak Surya akan memutuskan. Jadi begini, bahwa lantas tingkat ketercapaiannya dari nanti apakah itu mudah atau tidak mudah, itu adalah hal lain. Itu adalah proses lain, termasuk bagaimana komunikasi politik yang kami lakukan kepada siapapun. Pada PDI Perjuangan kita komunikasi, kepada Golkar komunikasi, kepada Gerindra juga komunikasi, dan PKB dan seluruh partai. Dan juga termasuk kepada tokoh-tokoh yang lain. Kenapa? Karena dari apa yang diajukan oleh daerah-daerah itu muncul nama yang luar biasa yang memang ini yang sudah muncul bagaimana juga sudah disampaikan oleh beberapa. Baik Pak Sugeng, waktu kita sudah mau habis. Jadi kita tunggu nanti bagaimana hasil Rakernas dari Partai Nasdem tanggal 15, 16, 17 Juni. Apakah 3 nama yang disebut-sebut kabarnya namanya Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, dan juga Pak Andika Perkasa, dan apakah akan mengerucut ke duet tadi, kita sekali lagi belum tahu karena tantangannya banyak sekali yang harus dijawab seperti yang disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan. Apakah kemudian duet itu bisa terwujud? Belum tahu karena konstelasi politiknya masih panjang. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Sehat selalu Mas Jayadi dan juga Pak Sugeng. Ya, terima kasih.